Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di Gema Karya, guru mata pelajaran prakarya di channel Sri Risma Harti. Bertemu kembali dengan Ibu Sri Risma Harti SE dalam mata pelajaran prakarya yang mengajar di kelas 9 di SMP Negeri 8 Pekanbaru, Riau. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi di bab 4 tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan konsumsi. Mari kita ikuti. Baiklah, kita mulai ya siswa-siswi. Pada materi ini kita ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini yang pertama menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur pada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi alat, bahan, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan setengah jadi dan produk hasil dari bahan perikanan dan peternakan menjadi makanan dan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. Yang keempat, membuat, menguji, dan mempresentasikan produk pangan siap konsumsi khas wilayah setempat dari bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Baiklah, kita bahas materi yang bagian A. A. Makanan dari bahan pangan setengah jadi. 1. Pengertian. Bahan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan proses pengawetan baik secara kimia, fisika, maupun mikrobiologi. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. 2. Jenis dan manfaat. Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai berikut. A. Bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan setengah jadi dari ikan. Bahan dasarnya adalah ikan tuna, kakap, surimi, dan lain-lain. Bakso ikan memiliki tekstur yang lembut, berbeda dengan bakso daging. Pengolahan bakso ikan dapat digoreng maupun direbus. B. Dendeng cumi. Dendeng cumi merupakan olahan dengan bahan dasar cumi-cumi yang diawetkan. Pengawetan dapat dilakukan dengan penggaraman yang dikeringkan. C. Telur asin.
Pengawetan telur asin merupakan pengawetan dengan cara penggaraman pada telur. Telur yang biasa diasinkan adalah telur itik. D. Dendeng daging. Pengawetan daging dilakukan dengan mengiris daging tipis-tipis. Setelah itu, daging dibumbui dengan saus asam, manis maupun asin. Setelah itu, daging dikeringkan lalu dijemur. Ketiga, teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Tekniknya adalah A. Dengan penggilingan. Daging ikan, daging sapi, dan daging unggas yang sudah dicuci bersih lalu dimasukkan ke dalam grinder untuk digiling sampai berbentuk halus atau pasta. Kemudian diberi garam dan bumbu-bumbu perasa. Diberi tepung tapioka dan telur untuk mengikatnya dan menjaga kualitas kekenyalan. Kemudian baru dilakukan pencetakan. B. Teknik pemanggangan. Daging ikan, daging sapi, dan daging unggas dapat langsung dipanggang untuk dijadikan stik, di mana kalau dipanggang mempunyai tekstur yang lebih kenyang. Caranya, daging dicuci, dibumbui atau di marinate, kemudian dimasukkan ke dalam oven atau dipanggang di wajan anti lengket. Lama pemanggangan tergantung ketebalan daging. C. Teknik menggoreng. Menggoreng menggunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup hingga seluruh bagian ikan, daging sapi, dan unggas terendam oleh minyak. Gunakan api sedang dan menggorengnya di wajan anti lengket. 4. Tahap pembuatan makanan dari bahan setengah jadi, bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Contohnya, kita akan membuat stik daging rumahan. Bahan-bahannya adalah daging sapi khas dalam 500 gram, rendaman atau marinasinya 2 sendok makan saus barbeque, 2 sendok makan saus tomat, bubuk bawang putih secukupnya, lada hitam secukupnya, 1 sendok makan margarin untuk melumuri daging agar sewaktu membakar minyak dari margarin lebih meresap. Bubuk kaldu jamur totole. Saus barbeque, 7 sendok makan saus rasa barbeque yang biasa saya pakai, itu udah ada dijual di supermarket. Bawang putih digeprek dan dicincang halus. Jahe sedikit aja, secukupnya. Lada hitam bubuk sesuai selera. 1 sendok teh margarin untuk menumis. Air secukupnya. Caranya, panaskan margarin, masukkan bawang putih cincang, aduk sampai wangi. Lalu, masukkan jahe, saus barbeque. Aduk sebentar, lalu masukkan sedikit air. Masak saus sampai mendidih, kemudian matikan api kompor. Pelengkap dari stik ini boleh kita pakai atau kita sajikan wortel baby, mashed potato atau kentang goreng, jagung perintilan atau jagung potong, dan saus sambal botolan juga boleh. Cara membuatnya, panaskan grill atau teflon, beri margarin. Panggang daging dengan api sedang selama 5 menit supaya masaknya well done, atau balik sampai 5 menit lagi.
sampai masaknya matang. Jangan overcook ya, supaya dagingnya tetap lembut. Angkat dan taruh di piring saji yang bagus agar menarik selera cita rasa makan bersamaan dengan pelengkapnya. Lalu siramkan saus barbeque di atasnya. Boleh juga menaruh saus botolan dan saus barbeque ataupun saus jamur di mangkuk kecil. Siap dinikmati selagi masih hangat. Selamat mencoba. B. Makanan dari bahan pangan hasil sampingan. 1. Pengertiannya, bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan yang dianggap tidak berguna atau tidak memiliki nilai jual yang lebih rendah dinamakan hasil sampingan. Misalnya, tulang, kepala, jeroan, kulit, dan sebagainya. Produk sampingan hewan tidak dimanfaatkan sebagai bahan pangan manusia. Bahkan, bahan tersebut diolah lagi menjadi bahan sampingan seperti untuk kosmetik, lem, cat, sabun, ataupun diolah kembali menjadi makanan manusia melalui serangkaian proses industri. 2. Jenis dan manfaat. A. Kepala ikan. Kepala ikan merupakan bagian tubuh yang jarang digunakan. Apabila dilakukan pengolahan dengan baik, maka kepala ikan akan menjadi makanan yang lezat. B. Kulit ikan. Kulit ikan juga merupakan bagian terluar dari daging hewan. Dapat dimanfaatkan menjadi makanan. C. Ceker ayam. Ceker ayam merupakan bagian dari kaki ayam, tetapi juga dapat diolah menjadi makanan yang lezat. D. Tulang ikan. Tulang ikan merupakan bagian yang jarang digunakan menjadi makanan, tapi dengan pengolahan yang tepat akan menjadi makanan yang lezat. Baiklah anak-anak ibu semua, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu teknik pengolahan makanan dari produk samping bahan baku perikanan dan peternakan. Tahapan pengolahan makanan dari bahan sampingan hasil perikanan dan peternakan adalah sebagai berikut. A. Tahap penggorengan. Menggoreng adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak. Contohnya, boleh margarin, mentega, dan shortening. Sebagai medium penghantar panas. Aneka bahan pangan sampingan yang dapat digoreng, contohnya ceker ayam, apabila diolah dengan baik akan menjadi kerupuk ceker. Kulit ayam juga dapat diolah menjadi kerupuk kulit. B. Teknik pengeringan. Teknik pengeringan merupakan metode tertua untuk mengawetkan bahan pangan maupun non-pangan. Pada pengeringan bahan pangan akan terjadi penurunan air sampai kadar air tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Selama pengeringan terjadi penguapan. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara mengeringkan bahan pangan di bawah sinar matahari maupun dengan menggunakan alat pengering.
Pengeringan bertujuan untuk memperkecil volume tempat penyimpanan dibandingkan dengan bahan pangan yang masih segar. Bahan pangan kering yang akan tahan lama bisa disimpan dan lebih efisien dari proses pengangkutan maupun pendistribusian. C. Tahapan penggilingan. Penggilingan tulang ikan dikerjakan pada ikan yang memiliki ukuran sedang dan besar. Tulang ikan yang akan digiling sebaiknya dilakukan proses pengeringan dahulu agar kadar airnya berkurang. D. Perebusan. Perebusan adalah proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas. Tujuannya untuk mematangkan bahan pangan sehingga diperoleh sifat organoleptik atau bisa kita lihat di warna, rasa, aroma, dan teksturnya dari bahan tersebut. Perebusan dilakukan dengan mencelupkan bahan pangan ke dalam air mendidih, di mana air mendidih itu mempunyai temperatur 100 derajat Celcius dengan waktu yang bervariasi tergantung sifat, jenis, dan ukuran bahan. Kita masuk ke tahap pengolahan nomor 4. Berikut ini merupakan contoh pengolahan bahan hasil samping peternakan menjadi produk pangan lauk pauk dengan berbahan baku jeroan sapi yang diolah menjadi usus isi tahu telur. Tahap pengolahannya adalah pertama kita membuat perencanaan. Perencanaan dalam pengolahan membuat tambusu atau usus tahu telur sebagai berikut. 1. Menentukan bagian-bagian yang akan digunakan untuk membuat produk pangan hasil samping pengolahan hasil peternakan. 2. Menyusun rancangan produk yang akan dibuat. 3. Menyusun kebutuhan alat dan bahan disesuaikan dengan produk pangan hasil samping pengolahan dari hasil peternakan yang ingin kita buat. 4. Menyusun jadwal pembuatan produk dengan hasil samping pengolahan hasil peternakan. 5. Menentukan tugas tiap individu. Persiapan bahan dan alat untuk membuat tambusu. Bahannya adalah usus sapi 250 gram, tahu 5 buah, telur 5 butir, cabai merah 1 on, bawang merah 5 butir, bawang putih 4 siung, daun bawang dan seledri secukupnya, kunyit, jahe, lengkuas secukupnya, merica, garam, dan kaldu jamur bubuk secukupnya, air untuk merebus. Alat yang digunakan adalah kompor, panci, kuali, saringan, sendok besar, dan blender. Proses pembuatannya. Pertama kali, cuci bersih usus sapi dengan air mengalir dengan cara memasukkan selang kecil ke dalam usus sapi supaya semua kotoran yang ada dalam usus tersebut bersih, dan letakkan dalam wadah berlubang untuk meniriskan airnya. Ambil wadah yang berukuran sedang untuk meletakkan tahu yang akan kita lumatkan bersamaan dicampurkan dengan telur. Blender cabai merah, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas sampai halus. Lalu masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi tahu dan telur tadi. Diaduk ya. Agar wangi, tambahkan daun bawang
dan seledri. Juga tambahkan garam, merica, dan kaldu jamur bubuk supaya rasanya semakin enak. Kemudian diaduk rata semuanya sampai merata. Lalu ambil usus yang sudah dibersihkan tadi, ikat terlebih dahulu ujung yang pertama dengan karet gelang supaya tertutup dan tidak tumpah isinya. Setelah habis bahan yang dimasukkan ke dalam usus tadi, ikat lagi ujung yang satunya agar tertutup dan tidak tumpah juga. Setelah selesai semuanya, kita siapkan panci yang diisi air sampai menutupi usus atau terendam ususnya. Sewaktu merebus usus, air diberi sedikit minyak goreng supaya ususnya nampak mengkilat. Masak hingga 45 menit. Setelah matang, kita angkat dengan sendok, lalu letakkan di saringan dan biarkan hingga dingin. Siap disajikan dengan diolah dengan berbagai macam masakan yang diinginkan. Biasanya digulai dengan menggunakan santan atau memakai fiber cream. Selamat mencoba. Baiklah, sampai di sini ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke tahap yang berikutnya. Tahap yang terakhir adalah tahap pengemasan. Pengemasan produk pangan harus disesuaikan dengan melihat dari segi keindahan, kerapian, dan paling utama adalah dari segi kesehatan. Supaya makanan kita bersih dan higienis. Untuk makanan ini supaya bagus dan menarik, baiknya kita memakai wadah plastik yang transparan. Pakai tutupnya agar menarik dan bersih serta tidak tumpah, sehingga dapat memikat orang yang ingin membelinya ataupun mencobanya. Baiklah, di slide ini saya contohkan bermacam-macam bentuk kemasan makanan. Contohnya, di sini ada kemasan fast food, kemasan bakso dan somai atau batagor, kemasan sushi, dan kemasan stik daging sapi. Dapat kita peroleh bahan-bahan ini di supermarket, pasar-pasar tradisional, ataupun khususnya di toko yang menjual bahan makanan ataupun bahan-bahan kemasan. Di sini saya akan memberikan cara membuat sushi roll crispy, di mana makanan ini terbuat dari bahan hasil sampingan dari perikanan dan peternakan, di mana olahannya adalah menggunakan daging ayam. Baiklah, resepnya yaitu bahan 2 butir telur, minyak secukupnya, 100 gram daging ayam cincang, 1 bungkus Kobe bumbu nasi goreng pol ayam, 250 gram nasi pulen, 1 buah mentimun, 1 bungkus Kobe tepung Kentucky super crispy, 150 ml air, 100 gram Kobe breadcrumbs. Cara membuat sushi roll crispy ini adalah kocok lepas 2 butir telur, panaskan di teflon untuk kita buat telur dadar tipis-tipis. Lakukan hingga telur kocok habis. Lalu panaskan minyak. Tumis daging ayam cincang hingga berubah warna. Kemudian tuangkan Kobe bumbu nasi goreng pol ayam.
Aduk rata dan masak hingga matang. Sisihkan dan siapkan kulit telur dadar. Lalu isi dengan nasi, kemudian diratakan. Tata mentimun yang sudah dipotong memanjang dan diberi isian irisan daging ayam yang sudah kita tumis tadi. Gulung sampai ditekan yang padat hingga rapi. Kemudian siapkan satu wadah untuk membuat adonan basah. 1 bungkus Kobe tepung Kentucky super crispy dicampur dengan 150 ml air. Aduk hingga rata sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Celupkan sushi ke dalam adonan basah tadi, kemudian gulingkan lagi ke dalam Kobe breadcrumbs atau tepung roti. Lalu kita goreng dengan minyak yang banyak hingga dia terendam dan matangnya berwarna kuning kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Sushi roll crispy siap dipotong dan disajikan dengan hangat. Sajikan dengan mayones, wasabi, kecap soya atau manis, juga boleh dengan sambal botolan. Nah, baiklah, dari materi kita yang pertama tentang pengolahan bahan pangan ini, di sini saya akan menugaskan kepada siswa untuk mempraktekkan atau mempresentasikan bagaimana cara pengolahan bahan pangan setengah jadi dan produk hasil samping dari bahan perikanan dan peternakan. Di sini kamu bekerjanya secara berkelompok. Kamu boleh pilih masing-masing bahan pangan di bawah ini dan silakan kamu buat video praktek pengolahannya, kemudian kamu kirimkan ke dalam Google Classroom kita. Oke, anak-anak ibu semuanya, selamat bekerja. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi dan cintai, sampai di sini dulu materi kita. Sekian dulu ya. Sampai bertemu kembali pada materi yang baru. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.